Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap belajar. Hari ini kita akan belajar pada tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 1. Apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu 1. Tentang pelajaran IPS, kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, yaitu IPA, tentang pentingnya upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memberikan argumentasi tentang jenis pekerjaan yang terlibat dalam cerita pengrajin kayu. Yang kedua, siswa dapat menguraikan manfaat pekerjaan terhadap masyarakat dengan benar. 3. Siswa dapat memberikan pendapat tentang dampak hutan gundul. Dan keempat, siswa dapat menguraikan kegiatan pencegahan hutan gundul dalam kegiatan sehari-hari. Anak-anak, mari kita cermati cerita di bawah ini. Mari kita bersama. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, anak-anak, informasi apa yang kamu dapatkan? Jenis pekerjaan apakah yang terdapat dalam cerita? Benda apa yang dihasilkan dalam cerita di atas? Mari kita membahasnya. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pengertian dan contoh. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang dan bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya, petani, pengrajin kayu, dan peternak. Petani menghasilkan buah, padi, dan jagung. Peternak menghasilkan daging, juga telur. Pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, dan almari. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adalah suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya, dokter, polisi, montir. Dokter menghasilkan jasa memeriksa pasien. Polisi menghasilkan jasa menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Sedangkan montir menghasilkan jasa memperbaiki kendaraan yang rusak. Anak-anak, sekarang kalian lebih paham dan jelas tentang jenis-jenis pekerjaan, bukan? Selanjutnya, mari kita cermati gambar proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi di bawah ini. Nah, ini adalah gambar proses pengolahan kayu menjadi barang jadi. Pohon di hutan, kemudian ditebang oleh seorang tukang, dibawa kayu tersebut ke kota, kemudian diolah oleh pengrajin kayu, dan setelah jadi kursi atau meja dibawa kepada toko mebel. Di toko mebel, apabila ada pembeli, maka pembeli akan membeli barang yang dibutuhkan, misalnya kursi atau meja. Bagaimana? Memerlukan waktu yang lama, bukan, untuk proses pembuatannya? Apa yang terjadi jika hutan terus-menerus ditebang, ya? Anak-anak, mari kita simak video pembelajaran di bawah ini. Nah, kamu dapat melihat pada link video ini. Kamu cukup mengekliknya seperti ini. Lalu akan muncul Planet bumi terdiri atas 29% daratan dan 70
1% perairan. Luas hutan hanya 31% dari luas daratan. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. 300 juta orang hidup di dalam hutan. 1,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan adalah tempat hidup berjuta flora dan fauna. Hutan melindungi cadangan air dan menyediakan oksigen bagi kehidupan. Tahukah kamu, lahan hutan seluas 50 lapangan sepak bola musnah setiap menit. Itu satu lapangan sepak bola setiap 1,2 detik. Beberapa penyebab rusaknya hutan antara lain alih fungsi hutan, pembalakan liar, dan kebakaran. Tahukah kamu, Pulau Sumatera kehilangan 85% hutannya? Apa saja dampak kerusakan hutan? Berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi gas rumah kaca, bencana seperti tanah longsor, dan terganggunya siklus air. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan hutan? Memilah dan mendaur ulang sampah sesuai dengan jenisnya, mematikan peralatan elektronik ketika sedang tidak digunakan, mengurangi pemakaian kantong plastik dan beralih ke kantong yang bisa digunakan kembali. Nah, anak-anak, kalian sudah lihat kan videonya? Bagus sekali kan? Dan kamu sudah mencermatinya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi hutan dan pentingnya hutan. Hutan sangat penting bagi kehidupan. Hutan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Hutan juga menghasilkan makanan, tempat hidup hewan dan tumbuhan. Juga berfungsi sebagai keseimbangan ekosistem alam. Nah, anak-anak, setelah mencermati dan melihat video pembelajaran tadi, tentunya kamu pasti bisa menjawab soal evaluasi yang Ibu berikan ya. Ya, ini soalnya. Yang pertama, jenis pekerjaan apa yang terlihat dalam cerita pengrajin kayu? 2. Apa manfaat pekerjaan bagi masyarakat? Yang ketiga, berikan pendapatmu tentang dampak hutan gundul. 4. Upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah terjadinya hutan gundul? Nah, itu adalah sekian dari pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Anak-anak, tetap semangat, belajar dengan giat, dan jangan lupa menjaga kesehatan pada masa pandemi ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap bisa belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.